Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat berjumpa kembali di channel saya ya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar matematika secara daring ini. Baik, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang korespondensi satu-satu. Ya, korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu itu himpunan A dan himpunan B itu dikatakan korespondensi satu-satu apabila himpunan A dan himpunan B itu adalah fungsi yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tempat satu anggota himpunan B dan sebaliknya, atau dapat memasangkan setiap anggota himpunan B ke tempat satu anggota himpunan A. Jadi banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Contohnya misalnya begini. Ini contoh. Misalnya anggota himpunan A. Ya, ini anggota himpunan A. Anggota himpunan A ini ada, misalnya anggotanya adalah 1, 2, 3. Anggota himpunan B ini ada A, B, C. Ya, ini ada A, B, C. Nah, di sini ya, misalnya ini 1 ke A pasangannya ya kan. 2 ke B pasangannya, 3 ke C. Nah, ini ya, ini dikatakan fungsi karena anggota himpunan A hanya memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B. Ya kan? Ini dikatakan fungsi. Nah, ini juga dikatakan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena anggota himpunan A itu hanya memiliki satu pasangan di anggota B dan anggota B juga memiliki satu pasangan di anggota A. Ini berarti fungsi ya kan, fungsi dan korespondensi satu-satu. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Kalau di sini anggota A, ini himpunan B, misalnya anggota A-nya ada 1, 2, 3, anggota B-nya adalah A, B, C. Oke ya. Ya, ini. Nah, misalnya di sini 1A, 2A, 3C. Oke. 1A, 2A, 3C. Ini fungsi atau tidak? Ini dikatakan fungsi. Ya kan? Ini dikatakan fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota A hanya memiliki satu anggota di himpunan B. Satu hanya memiliki pasangan A, ya kan? Hanya memiliki pasangan A, dan 2 hanya memiliki pasangan juga A. 3 juga hanya memiliki pasangan C. Jadi ini fungsi, tapi bedanya dengan ini apa? Bedanya adalah kalau yang ini, yang diagram panah kedua ini, dia bukan korespondensi satu-satu. Dia bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena ada satu anggota B, yaitu B dia tidak mempunyai pasangan, sehingga dia bukan korespondensi satu-satu, tapi dia fungsi begitu. Ya. Ini kalau dalam diagram mana? Contoh lagi misalnya kalau dalam yang namanya himpunan pasangan berurutan. Contoh misalnya himpunan pasangan berurutan, misalnya di sini ada 1A, ya kan? 2B, 1A, 2B, kemudian 3C. Nah, 1A, 2B, 3C. Nah, ini pasangan berurutan atau tidak? Ini pasangan berurutan. Maksudnya ini fungsi atau bukan? Kita lihat. 1A, 2B, 3C. Oh, ini berarti fungsi. Nah, tapi dia koresponden satu-satu atau tidak? Iya. Kenapa? Karena setiap anggota A-nya mana? 1, 2, 3. Ini anggota A. Anggota B, A, B, C. Ya kan? Yaitu berarti karena dia masing-masing hanya memiliki satu anggota. Anggota A memiliki satu pasangan di anggota B, dan anggota B juga hanya memiliki satu pasangan di anggota A. Sehingga dia fungsi dan korespondensi satu-satu. Gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya kita punya di sini 1A, 2A, ya kan? Kemudian di sini 3A.
Nah, ini fungsi atau bukan? Ini fungsi. Nah, tapi dia bukan korespondensi satu satu. Kenapa? Karena anggota B memiliki 3 pasang, yaitu pasangannya mana? Anggota B. Anggota B-nya adalah A, anggota A-nya adalah 1, 2, 3. Sehingga anggota B tidak memiliki satu pasangan di anggota A. Sehingga dia bukan korespondensi satu satu. Itu. Nah, jadi begitu. Jadi koresponden satu-satu itu apabila setiap anggota A hanya memiliki satu pasangan di anggota B dan anggota B juga memiliki satu pasangan di anggota A. Dan dia juga fungsi. Begitu ya. Nah, kemudian sekarang oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari banyaknya korespondensi satu-satu? Ya, banyaknya koresponden satu-satu. Bagaimana caranya? Contoh misalnya di sini kita punya anggota himpunan A ada 1, anggota himpunan B ada A. Oke. Ini pasangannya cuma segini. Oh, berarti dia ada 1. NA-nya berapa? NA-nya itu 1 karena anggota A hanya 1. NB-nya juga 1 ya. Juga 1. Nah, kemudian sekarang kalau kita punya anggota himpunan A, anggota himpunan B, ini ada 1, 2, anggota himpunan A, A, B ya kan. Oke. NA-nya berapa? Ini NA anggotanya banyaknya anggota NA itu setiap banyaknya anggota yaitu 2, NB juga 2. Oke. Sekarang kita pasangkan 1 ke A, 2 ke B. Apakah masih bisa? Masih. Oke, kita tulis lagi. 1, 2. B-nya A, B. Oke. Kita pasangkan lagi. Karena tadi 1 ke A, maka sekarang 1 ke B. Ya, 2 ke A. Nah, ini. Apakah masih bisa? Sudah tidak bisa. Nah, berarti di sini ada berapa? Ini ada 2 korespondensi satu. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga misalnya di sini ada anggota himpunan A, ada anggota himpunan B. Ya kan? Di sini ada 1, 2, 3. A, B, C. Oke. Ini. Nah, NA-nya 3, NB-nya juga 3. Oke, ada 3. Oke, sekarang kita lihat di sini. 1A, 2B, 3C. Oke ya. 1. Sekarang lagi. AB. 1, 2, 3. ABC. Oke. 1 A, 2 C, 3 B ya kan? Nah, kemudian lagi masih bisa lagi 1, 2, 3 A, B, C. Oke. 1 ke B, 2 ke A, 3 ke C. Oke. Ya kan? Kemudian masih ada lagi A, B. Di sini 1, 2, 3 A, B, C. Oke. Ini berarti 1 ke C, 3 ke A, 2 ke B. Ya kan? Nah, apakah masih bisa? Kita coba lagi. Apakah masih bisa lagi? A, B. 1, 2, 3. A, B, C. Gini 1 ke A. Apakah masih bisa 1 ke... Ini kira-kira kemana? Ya. Ini kira-kira berarti ini 1
1A, 2B, 3C sudah. 1A, 2C, 3B. Kemudian 1C, 2B, 3A. Kemudian 1B ya. 1B, 2C, 3A. Ya kan? Oke. Ini masih bisa. Apa masih bisa lagi? 1, 2, 3 A, B, C. 1 ini 1B, 1C, 1C, 2A, 3B. Nah, oke. Nah, ini jumlahnya semuanya ada 6 karena sudah tidak bisa lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya kita disuruh mencari banyaknya korespondensi satu-satu, ya, disuruh mencari banyaknya korespondensi satu-satu yang anggota himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan B itu adalah A, B, C, D, E. Ada 5 anggota, NA-nya 5, NB-nya 5. Nah, kalau kita mau membuat diagram panah seperti ini, ya, kita membuat diagram panah seperti ini kan terlalu banyak, ya, terlalu banyak, sehingga kita bisa menggunakan rumus, ya, yaitu jika NA sama dengan NB, itu berarti kita bisa pakai rumus N faktorial. N faktorial contohnya bagaimana? Ini, contohnya ini. NA-nya berapa? Ini NA-nya adalah 5. NB-nya juga 5 yang ini. Ini juga 5. Ya, maka kita bisa menggunakan rumus N faktorial, yaitu 5 faktorial. Nah, 5 faktorial ini menghitungnya bagian mana? 5 faktorial ada menghitungnya, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5 kali 4 20, 20 kali 6. Ya kan? 5 kali 4 20, 3 kali 2 6, 6 kali 1 6, 6 kali 20 berarti 120. Nah, kalau kamu pakai diagram panah, kan 120 diagram panah kan enggak mungkin akan selesai. Ya selesai tapi waktunya lama, ya kan? Nah, ini lebih cepat, yaitu dengan menggunakan ini. Itu. Nah, sekarang contoh misalnya yang ini. Yang ketiga, contoh ketiga ini. Contoh ketiga ini kan, ini anggotanya ada 3. Anggota NA-nya 3, NB-nya 3. Kita lihat. Ya. Kita lihat apakah benar ada 6. Nah, berarti kan NA sama dengan NB sama dengan 3. Oh, berarti N faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 3 kali 2, 6, 6 kali 1, 6. Berarti ada 6. Nah, kita pakai ini ada 6. Gitu. Ya. Jadi, bagaimana cara mencari banyaknya korespondensi satu-satu, yaitu menggunakan N faktorial. Tergantung banyaknya apa? Banyaknya dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Begitu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Semua kalau ada pertanyaan silahkan kamu tanyakan di kolom komentar. Mau tentang soal dan lain sebagainya silahkan kamu tanya di kolom komentar. Terima kasih. Satu kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.